Yosi Winosi dan Bapak Pandu masih bersama Anda di Joteng, Mojo Teng Mriki. Jangan lupa ya, tadi sudah di-share juga kemana kalau pengen kepo-kepoin seputar Bandara YIA. Itu tadi Bandara Yogyakarta ya? Bandara Yogyakarta. Bandara Yogyakarta begitu. Nah, Pak Pandu ini kayaknya juga senang nyanyi kan Pak ya? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Tapi yang dinyanyiin nggak cuma lagunya pesawatku terbang ke bulan nggak ya Pak ya? Iya. Oke, rasanya kalau naik pesawat memang rasanya pengen terbang kemana saja gitu. Tapi nih Pak, sebenarnya ya ada yang ditakutkan juga nih sama kita-kita yang dalam situasi banyaknya bencana di Indonesia. Kemudian juga belum lama ada erupsi Merapi juga begitu kan ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ke kita gitu. Iya, Jangan betul. takut lagi dengan bencana yang ada juga. Iya. Silakan Jadi dengan migrasi dari dulu ya Pak. Mbak Yosi, untuk bandara kami di YIA maupun Adi Sucipto ya, kami memang selalu mengantisipasi apabila terjadi bencana, ya kan. Kami sudah punya perencanaannya bagaimana memitigasi apabila terjadi bencana. Iya. Memang akhir-akhir ini kan erupsi Gunung Merapi ini selalu terjadi. Dan ini terus terang ya, debu vulkanik ini akan berpengaruh terhadap penerbangan. Makanya selama ini begitu erupsi, maka harus ada yang dilakukan oleh bandara. Nah, salah satunya kami melakukan namanya aerodrome survei. Jadi kita harus mengecek kesiapan aerodrome, termasuk di dalamnya pengecekan secara visual. Kita menanyakan kepada penerbang apakah di dalam rute itu ada terhalang abu vulkanik. Kemudian kita melakukan paper test, ya. Di aerodrome itu kita lakukan paper test. Apakah ada titik-titik debu vulkanik di bandara, ya kan? Kemudian juga kita menyiapkan apabila terjadi, ya, ada abu, maka pasti akan kita notemkan, notice to airmen. Misalkan bandara close untuk penerbangan, ya kan? Ini, nah kita juga harus menyiapkan bagaimana penumpang ini mau kemanakan dan lain-lain. Ini sudah ada di dalam perencanaan emergensi kita. Nah, terkait dengan debu ini pula, dari Airnav selalu memberikan peringatan kepada penerbang. Ya, yang dinamakan dengan ASTAM. Ya, as itu kan debu ya. TAM itu to airmen. Jadi kita memberikan peringatan kepada para pilot bahwa sedang terjadi erupsi. Kemudian arah anginnya kemana? Jadi ini terpengaruh sekali dengan arah angin. Kalau arah anginnya ke Semarang, maka Semarang yang kena debu. Kalau arah anginnya ke selatan, maka Adi Sucipto dan YIA pasti kena debu. Nah, selama ini sih anginnya belum ada yang ke bandara kita, sehingga aman. Jadi ini selalu diberikan peringatan oleh Airnav. Nah, terkait bencana ini tentunya tidak hanya erupsi ya. Ada juga namanya tsunami katanya kan, karena di daerah pantai. Kebetulan kami ini punya alat dan ini satu-satunya di Indonesia ada di bandara. Dan barangkali se-ASEAN ya. Karena Ibu Dwi Korita yang menyampaikan seperti itu. Alat ini canggih, yaitu early warning system. Di mana di sana ada monitor, begitu terjadi gempa di paling dekat di 400 meter, ini akan terdetek di situ. Terdetek di mana pusat gempanya, berapa magnitude untuk gempanya dan lain-lain itu terdetek, sehingga kita bisa antisipasi untuk mitigasi. Dan ingat bahwa bandara kami ini gedungnya luar biasa, kita tahan terhadap 8,8 skala Richter. Jadi gempa 8,8 kita masih aman. Masih aman ya Pak ya. Kuat. Kemudian kalau terjadi tsunami, kita ketinggiannya masih di atas gelombang yang tertinggi. Jadi insya Allah aman, bahkan bandara ini menjadi tempat untuk warga setempat untuk evakuasi ke bandara. Karena bandara ini paling tinggi di daerah Kulon Progo. Ya di daerah pantai gitu kan ya. Jadi saya kira untuk mitigasi ini insya Allah bandara sudah kita persiapkan. Terkuat kokoh bangunannya ya. Iya. Arsiteknya dari mana Pak? Arsiteknya orang Indonesia semua. Ya, jadi ini asli, ini buatan Indonesia. Makanya kita harus bangga, Mbak Yosi. Karena ini arsiteknya termasuk tadi yang saya bilang artwork ini
kita ada namanya di 42 seniman Yogyakarta yang menghias artworknya bandara. Oke, Gitu. iya. Kemudian kalau nggak salah juga dengan Green Building Council Indonesia ini ya Pak ya? Iya. Itu satu prestasi juga kan yang Iya, didapat jadi dari betul Yogyakarta International Airport Bu ini? Yosi, betul. Iya, Jadi iya. Ada beberapa reward kayaknya ya Pak iya, ya? jadi kita mendapatkan sertifikat Green Ship namanya. Jadi ini yang tadi disampaikan oleh Green Building Council itu Indonesia ya. Jadi kita menjadi bandara yang ramah lingkungan, ya ramah lingkungan, di mana orang mengakses bandara juga mudah, kemudian di sekitarnya juga lingkungannya luar biasa kita jamin. Jadi kita mendapatkan itu, dan ini menjadi kebanggaan buat saya. Kebanggaan buat Pak Pandu, buat kita prestasi semua. untuk dia. Tapi Iya. kayaknya prestasinya nggak cuma itu aja Pak, iya kan? Oh ya, Bu Yosi, Mbak Yosi, jadi sejak dibangun ini kan kami mendapatkan rekor muri. Aha. Jadi ternyata Bandara YIA ini menjadi bandara tercepat pembangunannya. Jadi hanya 8 bulan sejak peletakan batu pertama dan dibangun, ini sudah bisa dioperasionalkan. Dan ini menjadi tercepat, kami mendapat rekor muri. Kemudian selama pekerjaan bandara ini, kita mendapat Zero Accident Award ya oleh pemerintah daerah, di mana tidak pernah terjadi kecelakaan kerja pada saat membangun bandara yang sebesar itu. Dan ini saya kira menjadi contoh barangkali ya untuk pembangunan-pembangunan di Yogyakarta, bahwa kami pun yang sebesar itu bisa menjadikan zero accident dalam pembangunan tersebut. Yang lain-lain saya kira banyak, ya kan? Dan ini menjadi kebanggaan lah buat warga Jogja bahwa ini menjadi percontohan. Hebat dong, Iya. di bawah pimpinan Bapak Marsikal pertama Bapak. Dukungan masyarakat Agus Jogja Pandu. terutama. Iya, kemudian Bapak juga deket loh sama para wartawan juga, ya kan? Oh iya, ya jadi kalau kami sih melihat wartawan ini adalah mitra yang paling strategis buat saya. Ya, Iya. saya bisa berada di sana, bandara ini bisa baik. Ini dukungan wartawan luar biasa sehingga kami kemarin mendapatkan apresiasi dari para wartawan menjadi pejabat terkomunikatif katanya. Wow. Dan memang ini menjadi komitmen kami nih, Iya, Mbak iya, Yosi. iya, oke. Dengan wartawan ini adalah teman, mereka adalah mitra yang paling strategis untuk kami. Dan tentunya untuk mempromosikan bandara juga kan. Iya, betul. Kita semua dekat sama Pak Pandu sejak ada di Adi Sucipto. Tapi kita juga mesti tahu ya, apa sih Pak, ada perbedaan nggak sih treatment gitu ya di tahun 2020 dengan 2021 ini Pak? Iya, jadi memang di 2020 ini kan bulan Maret kalau tidak salah kita mendapatkan musibah ya, katakanlah musibah itu karena ada penyebaran COVID ya waktu itu pertama. Mendunia lah ya Pak. Dan di bulan Maret ini kita lockdown, sama sekali tidak ada penerbangan selama 1 bulan di bulan Maret tersebut ya. Nah ini juga bagi kami agak terkaget-kaget ya, karena biasanya normal kemudian ada penyebaran virus sehingga ada treatment-treatment yang pada waktu itu diberikan bagaimana cara menghadapi penyebaran COVID di bandara. Nah tentunya di 2020 berdasarkan pengalaman itu, maka di 2021 ini kami sudah punya pengalaman nih Mbak Yosi ya untuk treatment ini. Jadi kami sudah menyiapkan seluruh peralatan di bandara ini touchless. Ya, bahkan untuk mengecek suhu saja sekarang saya tidak perlu harus dipegang oleh orang. Ya kan? Ditembak-tembak lah ya. Tidak pakai tembak-tembakan, jadi sudah langsung mereka digitalisasi di sana. Jadi treatmentnya memang agak sedikit diperbaiki. Jadi di 2021 saya ingin bahwa services, pelayanan, kenyamanan para penumpang ini di bandara akan semakin meningkat. Dan yang paling pasti saya ingin memastikan kepada para calon penumpang ini supaya mereka confident, percaya diri untuk mengakses sebuah bandara. Luar biasa sekali ya. Oke, untuk info terkini program-program di 2021 mungkin Bapak bisa sampaikan ke keluarga Jogja.
tentang YIA ini sendiri Pak untuk masyarakat? Info terkini ya, info terkininya yang jelas insya Allah di bulan Juni nanti di tahun ini kita sudah mengoperasikan kereta bandara. Oh iya. Jadi iya, nanti iya. warga Jogja, keluarga Jogja dan sekitarnya bisa mengakses bandara melalui kereta api dari Tugu langsung ke terminal. Ya. Sekarang sudah nanti Juni ini akan kita operasionalkan. Berapa waktu tempuhnya itu sekitar 32 menit. 32 menit. Iya, jadi turunnya langsung di terminal. Di terminal. Ya, ya, jadi ya, kami ya. sudah membuat stasiun kereta api di Iya, terminal, iya, sehingga nanti dari Tugu, sebetulnya tidak dari Tugu ya, dari Solo juga bisa. Dari mana-mana bisa. Iya, nanti akan masuk ke terminal. Itu yang pertama. Kedua, pemerintah daerah tentunya akan memberikan aksesibilitas yang lebih baik. Contohnya jalan tol kan sedang dibangun nih. Ya. Ya, nanti ada juga jalan tol menuju YIA, ya kan? Jadi mungkin ini info terbaru ya, karena dengan aksesibilitas yang baik pasti masyarakat akan lebih banyak menggunakan transportasi udara. Iya, luar biasa ya ternyata ya. Yogyakarta International Airport ini sudah sangat mempersiapkan biar memudahkan para penumpang untuk langsung naik pesawat gitu kan. Bapak, silakan Pak. Bapak ajakan nih ya, untuk terus meramaikan kembali, jangan takut lagi naik pesawat. Ya. Oke, jadi silakan, gini Pak. Untuk keluarga Jogja semuanya, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat ataupun keluarga Jogja yang telah selama ini mensupport bandara kebanggaan kita, yaitu Yogyakarta International Airport. Kemudian perlu diketahui bahwa ternyata YIA ini sudah menjadi destinasi baru. Jadi silahkan masyarakat ataupun keluarga Jogja yang ingin jalan-jalan saja ke YIA juga boleh. Di sana banyak sekali tempat-tempat untuk selfie, ya kan. Jadi ini jadi tempat destinasi baru. Kemudian kami juga mengajak warga ataupun keluarga Jogja ini untuk jangan takut ya bepergian menggunakan bandara sebagai transportasi publik, karena di bandara ini sudah bisa diyakini protokol kesehatannya baik, kemudian di pesawat juga baik, jadi tidak ada yang perlu diketakutkan. Hanya syaratnya tadi itu, yaitu 5M ya, Mbak Yasi. 5M itu walaupun aman tetap itu harus dipakailah masker, ya kan, jaga jaraknya, biasakan cuci tangan dan lain-lain seperti ini. Jadi saya menghimbau, mari kita tetap mendukung bandara ini dan digunakanlah bandara ini dengan semestinya. Sungguh menarik ya. Sekarang sudah ada bandara yang sangat-sangat membuat masyarakat aman begitu ya. Kemudian Pak Pandu sudah memberikan juga ya untuk ajakannya, himbauannya kepada masyarakat. Nah, sekali lagi untuk kepo-kepoin tentang Bandara Yogyakarta di Instagramnya. Iya, jadi Instagramnya Yogyakarta @Bandara Yogyakarta. Ayo gabung karena di dalamnya itu banyak sekali informasi tentang bandara. Ya, termasuk informasi-informasi terkini yang harus dan wajib diketahui oleh masyarakat itu ada di IG Bandara Yogyakarta. Silahkan bergabung. Yes, jangan lupa follow juga. Setelah follow Bandara Yogyakarta, silahkan langsung follow @SangNgaji.TV Jogja. Follow-followan kita Pak ya? Iya, kita follow-followan. Baik, oke. Terima kasih Pak Pandu untuk kehadirannya di siang ini. Mudah-mudahan banyak memberikan informasi up to date ke masyarakat semuanya, memberikan ya gambaran-gambaran yang indah ya tentang Bandara YIA. Jangan lupa juga untuk naik pesawat kalau mau bepergian sesuai dengan prokes 5M. Jangan lupa ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak tetap, kemudian menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Bapak Pandu, kita akan ketemu lagi mungkin di lain kesempatan, ya kan? Suasana yang lebih menyenangkan.
kita pamitan. Jangan lupa tetap di Sang Aji TV Jogja. Saya Yosi Winosi dan juga Bapak Pandu Purnama sebagai General Manager Yogyakarta International Airport pamitan. Matur sembah nuwun en. Matur suwun.